Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ayuda Amelia, biasa dipanggil Amel dengan NIM 2402-02-0231. Nah, di dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS dari mata kuliah Interpersonal Skills. Oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke, paradigma itu adalah lensa yang mempengaruhi cara kita memandang dunia dan bertindak. Nah, jelaskan bagaimana perubahan paradigma dapat mempengaruhi efektivitas saya dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kayak paradigma itu bisa diibaratkan sebagai kacamata. Nah, kalau misalkan kacamatanya itu buram, otomatis pandangan kita tuh kabur dan gak jelas kan. Nah, gimana kalau misalkan kita itu ganti dan mengubahnya jadi lensa yang lebih bersih dan bening gitu. Nah, pasti kita itu bisa melihat segala hal dengan lebih jernih dan positif. Nah, sama halnya dengan ketika saya itu mulai mengubah cara pandang saya itu merasa lebih tenang, gak mudah emosi, dan bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Nah, perubahan ini tuh membuat saya jadi lebih efektif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun bekerja sama dengan orang lain. Nah, dalam kehidupan pribadi, perubahan paradigma ini tuh membantu saya agar lebih sadar dan memahami orang lain. Nah, saya jadi lebih terbuka, nggak langsung menilai orang gitu aja, dan lebih mudah membangun hubungan yang baik kepada orang lain. Nah, dalam kehidupan profesional nih, perubahan paradigma itu membuat saya jauh lebih fokus untuk mencari solusi, bukan hanya untuk menyalahkan orang lain. Nah, saya juga lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang saya miliki dan lebih mudah bekerja sama dalam tim. Contohnya nih, dulu tuh saya seringkali menyalahkan keadaan pada saat saya tuh lagi ada masalah. Tapi saya belajar untuk berpikir lebih positif lagi dan mengambil tanggung jawab saya untuk lebih fokus untuk mencari solusi, bukan hanya untuk menyalahkan orang lain, seperti itu. Nah, ini tuh sejalan dengan kebiasaan habit pertama, yaitu be proaktif, yang mengajarkan kita untuk bertanggung jawab pada kehidupan kita sendiri, seperti itu. Yang B, berikan contoh perubahan paradigma yang saya miliki dan kaitkan dengan prinsip dasar soft skill serta 7 kebiasaan efektif. Oke, contohnya nih, dulu tuh saya menganggap bahwa kerja kelompok itu hal yang sangat ribet. Kenapa? Karena di dalam kelompok itu kan pastinya ada individu-individu yang saling memiliki perbedaan pendapat dan ide-ide gitu kan. Nah, itu bisa memunculkan konflik di situ. Tapi setelah saya terus jalani, saya berpikir bahwa saya tersadar bahwa itu tuh bisa saling melengkapi jika kita bisa menurunkan ego kita masing-masing. Nah, di dalam kelompok itu kan pastinya ada setiap individu yang pastinya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Kita tuh coba menggabungkan itu semua, keahlian-keahliannya, ide-idenya, dan semuanya kita gabungkan jadi satu agar menghasilkan hasil yang lebih menarik dan bagus lagi. Nah, setelah itu tuh saya mulai belajar untuk mendengarkan orang lain dengan lebih baik lagi dan menghargai setiap perbedaan yang kami miliki, dan kerjasama itu bukan cuma sekadar kerja sendiri terus. Itu sejalan dengan habit kelima, yaitu mendengarkan dulu sebelum minta didengarkan, dan habit keenam yaitu synergize, dan juga melatih soft skill kita seperti kerja tim, komunikasi, dan empati, kolaborasi, dan kerja tim. Oke, pertanyaan yang kedua. Banyak orang memahami 7 kebiasaan secara terpisah, padahal Covey itu menekankan pentingnya kekaitan antara ketujuhnya. Oke, yang soal pertama ini jelaskan bagaimana kebiasaan 1 hingga 7 saling terhubung dan membentuk karakter manusia efektif secara holistik. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, pernah gak sih kalian itu ngerasa sudah kerja keras tapi masih berantakan gitu aja? Atau sebaliknya, udah bisa kerja sama dengan orang lain tapi masih ngerasa lelah dan gak seimbang kayak gitu. Nah, itu tuh terjadi karena kita tuh belum menyatukan keberhasilan pribadi kita dan sosial. Padahal Covey itu cuma merancang 7 kebiasaan ini agar saling terhubung gitu, dan membentuk karakter yang utuh seperti itu. 3 tahap perjalanan karakter manusia yang efektif, yaitu yang pertama
private victory, yang kedua public victory, yang ketiga self renewal. Nah, di dalam private victory ini tuh terdapat 3 habit, yaitu habit pertama sampai habit ketiga. Habit pertama, be proaktif. Saya bertanggung jawab atas hidup saya sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Nah, yang kedua itu begin with the end in mind. Saya tahu tujuan hidup saya. Saya hidup dengan arah, bukan sekadar reaktif. Nah, yang ketiga itu habit ketiga yaitu put first thing first, yang dimana saya tahu mana yang penting, saya tahu bertindak sesuai prioritas. Nah, ketiganya ini tuh membentuk kemandirian, yang dimana ini tuh dasar dari semua kebiasaan-kebiasaan lainnya. Nah, yang kedua public victory, yang dimana ada 3 habit, yaitu habit keempat sampai habit keenam. Nah, dimana yang pertama habit keempat yaitu think win-win. Hubungan yang sehat itu bukan hanya aku yang menang atau kamu yang salah, tapi kita sama-sama menang. Nah, yang habit kelima yaitu seek first to understand then to be understood. Saya mendengarkan dulu sebelum ingin didengarkan, seperti itu. Ketiga yaitu habit keenam yaitu synergize, yaitu perbedaan bukan masalah tapi justru kekuatan. Jadi kolaborasi itu adalah kunci dari segalanya. Kebiasaan ini tuh nggak cuman akan efektif kalau kita tuh belum kuat secara pribadi. Habit ketujuh yaitu sharpen the saw, atau saya butuh istirahat, refleksi, dan perbaikan diri supaya nggak kehabisan tenaga waktu di pertengahan jalan. Nah, ini tuh dirawat mulai dari fisik, mental, emosional, dan sosial, dan spiritual. Nah, habit 7 ini tuh ngejaga semua kebiasaan itu agar tetap hidup dan seimbang. Dan dalam holistik ya. Nah, kenapa sih semua habit ini tuh saling berhubung? Oke, kenapa? Karena kalau misalkan tanpa habit 1 sampai habit 3 itu kita tuh pasti akan rapuh. Kalau misalkan kita tanpa habit keempat sampai habit keenam, kita tuh pasti akan egois. Nah, ketika kita tanpa habit ketujuh, kita tuh pastinya akan cepat lelah dan ngestak gitu aja. Ini tuh bukan daftar tugas, tapi proses pertumbuhan dari reaktif, proaktif, kolaboratif, dan keberlanjutan. B di sini berikan ilustrasi konkret bagaimana saya atau tokoh yang saya kenal menerapkan prinsip di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi saya di sini mengambil tokoh yang bernama Najwa Shihab, yang dimana pastinya udah pada tahu ya di sini, yang dimana ia adalah seorang jurnalis dan pendiri narasi TV. Yang dia tuh merupakan contoh nyata penerapan prinsip 7 kebiasaan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ia menunjukkan proaktif dengan berani mengangkat isu-isu sensitif seperti korupsi dan ketidakadilan, serta membangun media yang independen dengan visi yang jelas, yaitu begin with the end in mind. Nah, dalam mengelola waktu dan tanggung jawabnya, Najwa ini konsisten untuk menempatkan prioritas utamanya seperti edukasi publik dan di atas hal-hal yang sekadar viral, yaitu bagian dari put first thing first. Nah, gaya kepemimpinannya tuh juga mencerminkan prinsip think win-win, karena ia tuh membangun tim kreatif yang sehat dan kolaboratif gitu. Nah, sambil tetap menjaga hubungan profesional yang saling menguntungkan. Nah, dalam wawancara, Najwa ini menerapkan seek first to understand then to be understood dengan cara mendengarkan secara mendalam sebelum menyampaikan argumennya. Nah, ia juga mampu bersinergis dengan membentuk tim lintas latar belakang untuk menghasilkan karya-karya yang bernilai tinggi. Nah, di tengah kesibukannya ia tuh tetap menjaga keseimbangan dengan tetap membaca buku, berdiskusi, dan menjaga waktunya untuk keluarga sebagai bentuk sharpen the saw. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tuh tidak berdiri sendiri, tapi saling memperkuat menjadikannya pribadi yang efektif, berpengaruh, dan terus berkembang secara berkelanjutan.